Hai guys, di aplikasi ini saya cair lagi senilai 2 juta rupiah selama 35 hari. Penasaran bagaimana cara saya mengajukannya sampai di ACC? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan mereview dan membagikan tips ke teman-teman semua bagaimana cara saya mengajukan di pinjaman online sehingga saya bisa langsung di ACC dan mendapatkan pinjaman senilai 2 juta rupiah dengan tenor 35 hari. Penasaran kan bagaimana cara saya mengajukannya dan aplikasi apa yang saya gunakan? Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Evoji ya. Pasti ada teman-teman di luar sana yang masih belum paham dengan Evoji, karena Evoji ini juga salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, dimana Evoji ini sudah terdaftar di perusahaan LPMUBTI dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Tepatnya pada tanggal 23 Desember 2019 Evoji juga telah resmi terdaftar di Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB dan sesuai peraturan OJK tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi. Nah, kita langsung lihat lagi produk yang ditawarkan di Evoji ini. Mereka menawarkan kita pinjaman dari Rp500.000 sampai dengan Rp2 juta dengan tenor waktu paling lama 60 hari ya. Untuk Evoji memang belum bisa memberikan kita pinjaman lebih dari 2 juta kecuali Evolon, karena jika kita baru pertama kali pinjam di Evoji, kita hanya bisa menggunakan EvoCash saja. Untuk Evolonnya masih belum bisa digunakan karena mereka belum melihat track record kita dalam pinjaman. Jika kita memiliki track record yang baik, maka Evolonnya bisa terbuka dan kita bisa minjam sampai dengan 10 juta rupiah. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham, oke? Nah, kita lanjut bagaimana cara pengajuan di Evoji ini. Untuk pengajuannya, teman-teman harus mendownload dulu aplikasi Evoji yang ada di Play Store seperti biasa ya, seperti biasa kita pengajuan. Sebelum di download, teman-teman sudah menyiapkan beberapa dokumen seperti KTP, nomor rekening, dan juga email yang aktif. Nah, setelah kita proses pengajuan, download aplikasi, maka barulah kita pembuatan akun. Bedanya di Evoji sini kita tidak menggunakan nomor handphone untuk pembuatan akun, tapi kita menggunakan Gmail atau email yang aktif. Nah, kemudian di sini setelah kita membuat akun menggunakan email, barulah kita masuk ke dalam aplikasi. Nah, ketika kita masuk dalam aplikasi, di sini ada nilai pinjaman dan jangka pinjaman, total pengembalian, dan tanggal bayar. Jadi ada simulasinya. Misalkan kita mengajukan pinjaman senilai 2 juta rupiah dengan jangka waktu 27 hari, maka total pengembalian dana kita adalah Rp2.216.000. Untuk tanggal bayarnya yaitu tanggal 12 Juli 2023. Jadi di Evoji ini ada simulasinya terlebih dahulu sebelum kita menentukan berapa pinjaman yang akan kita pinjam. Jika teman-teman sudah menentukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan, maka silakan teman-teman klik ajukan dan nanti teman-teman akan diarahkan ke beberapa data yang harus kita isi sebagai syarat untuk pengajuan di pinjaman ini. Nah, sebelumnya teman-teman harus memberikan akses untuk lokasi ya untuk di Evoji. Untuk ilegal, untuk yang legal biasanya mereka hanya mengakses lokasi dan kamera itu aja ya. Selain itu bisa dipastikan itu merupakan pinjaman online ilegal.
Nah, kemudian yang pertama yang harus kita isi yaitu ada yang namanya identitas Anda kita ya. Jadi identitas kita ini berisikan foto KTP yang nanti kita ambil melalui kamera di Evoji. Nah, nanti setelah kita ambil, jika yang kita ambil gambarnya sangat jelas, terbaca dan tidak buram, maka secara otomatis akan keluar dengan sendirinya berupa nik KTP dan juga nama lengkap kita. Jadi sudah sesuai dengan KTP dan kita tidak perlu lagi menginput secara manual di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya kita mulai melakukan selfie dengan KTP. Namun sebelumnya teman-teman harus isi dulu tujuan teman-teman untuk mengajukan pinjaman ini untuk apa? Apakah untuk sebagai konsumtif kah? Apakah untuk modal usaha kah? Silahkan dipilih. Tetapi saran saya, jika mengajukan di pinjaman online ini, tetap pilihlah untuk modal usaha karena dananya bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu perekonomian keluarga ya. Jadi pilihlah yang memang sudah sangat produktif untuk kita. Nah, kemudian di sini ada namanya data pribadi yang harus kita isi, di mana kolom-kolomnya meliputi ada nama orang tua atau nama ibu ya, di sini jenis kelamin, tanggal lahir, agama, status pendidikan dan jumlah tanggungan. Jadi ini semua wajib teman-teman isi. Nah, setelah teman-teman isi semua data pribadi, maka nanti di bagian bawahnya ada rekening pencairan. Ini berfungsi untuk ketika kita disetujui pinjamannya, maka langsung akan masuk ke rekening yang sudah teman-teman daftarkan. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya data pekerjaan ya. Jadi data pekerjaan ini juga wajib kita isi karena meliputi dengan pencarian kita atau gaji kita setiap bulannya. Apakah kita layak diberi pinjaman dengan jumlah yang kita tentukan, apakah sudah sesuai dengan pendapatan kita. Jadi memang ya, untuk memiliki hutang itu jangan sampai lebih dari 30% dari penghasilan kita. Karena apa? Karena kalau sudah lebih dari 30% itu bisa dikatakan keuangan kita sudah tidak sehat. Makanya ya, kalau memang gaji kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, kalau bisa jangan berhutang, kecuali berhutang untuk kebutuhan produktif seperti untuk modal usaha. Itu nanti kan akan balik lagi ke kita, karena dari modal itu kita memiliki keuntungan, dari untung itulah kita bisa membayar cicilan. Selanjutnya kita akan disuruh untuk mengisi yang namanya kontak darurat. Di sini ada 2 kontak darurat yang masing-masing sudah berhubungan dengan kita, apakah orang tua, suami atau istri ya. Jadi untuk nomor handphonenya teman-teman isi sesuai dengan yang nomor handphone yang valid, jangan diisi nomor handphone yang palsu. Setelah selesai kita mengisi semua data yang dibutuhkan, maka barulah kita cek kembali konfirmasi pengajuan, dimana untuk konfirmasi pengajuan ini meliputi nama, kemudian juga nama rekening, nomor rekening yang sudah kita isi, dan jumlah total pinjaman yang kita ajukan. Nah, di sini saya mengajukan senilai 2 juta rupiah dengan jangka waktu 35 hari, maka untuk total pengembalian adalah 2.280.000 rupiah. Jika sudah benar dan sudah disetujui, maka teman-teman silakan klik selanjutnya untuk nanti pengajuan kita diproses. Jadi di sini mereka sudah mengatakan bahwa kita tinggal menunggu saja saat proses pengajuan selesai. Jika pinjaman kita diterima, maka dana ini akan langsung masuk ke rekening teman-teman senilai 2 juta rupiah. Nah guys, itu ya review dari saya dan juga step by step bagaimana cara saya mengajukan di Evoji sehingga saya mendapatkan pinjaman senilai 2 juta rupiah. Tapi tetap selalu ingat ya, jika dirasakan tidak membutuhkan dana atau dirasakan sangat butuh dengan dana, tetapi kita juga harus siap untuk membayarnya. Jangan sampai gali lubang, tutup lubang, dan juga gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.